Teladan. Hadirin yang kami muliakan. Para hadirin undangan yang kami muliakan. Selanjutnya pada bela diri. Sudah, Pak. Prajurit komando. Sebagai prajurit komando. Untuk mendekati, menyergap memukul kepala pasangan dengan genteng sebanyak 5 buah. Lanjutkan dengan melompat harimau di tangan timbalan api. Mereka akan melompat harimau di tangan timbalan api. Oleh calon prajurit komando yang selalu siap bertempur, diperanggapkan sebagai medan tertutup, baik komunikasi maupun transportasi darat. Di depan kita telah terlihat 2 buah helikopter Bell yang mengangkut unit pasukan khusus sedang mengarah ke daerah peran penyanderaan. Selanjutnya, marilah kita saksikan ketangkasan prajurit-prajurit komando pasukan khusus dalam melaksanakan operasi pembebasan sandera.
Hadirin yang kami muliakan, tadi kita mendengar adanya ledakan di dalam gedung tempat penyanderaan. Ledakan-ledakan tersebut berasal dari moral para teroris. Tembakan-tembakan jitu dari prajurit-prajurit yang terlatih telah melumpuhkan para teroris sehingga kita saksikan pejabat yang disandera dapat diselamatkan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tepuk tangan dengan tepuk tangan keberhasilan prajurit-prajurit kita yang telah berhasil menyelamatkan sandera. Unit-unit ini melaksanakan eksfiltrasi ke daerah aman dengan melakukan eksfiltrasi dengan cara cyber, yaitu pemindahan pasukan dalam hubungan unit berhubung daerah tempat penyanderaan adalah daerah tertutup, baik itu medan, transportasi darat maupun komunikasi. Kita lihat unit 1 pasukan khusus yang telah membawa pejabat negara yang disandera telah diselamatkan dan akan dipindahkan ke tempat yang aman, ke titik jemput. Sementara unit 2 sedang melaksanakan pengamanan untuk mengamankan pelaksanaan pemindahan pasukan dari tempat penyanderaan ke tempat yang aman yang telah ditentukan. Hadirin yang terhormat, berikutnya kita lihat pemindahan pasukan dengan cara spike menuju ke tempat yang aman. Kita lihat prajurit-prajurit komando pasukan khusus berlari mendekati helikopter untuk melaksanakan pemindahan pasukan. Pemindahan pasukan secara kedua ini adalah pemindahan pasukan dengan hubungan personil yang lebih besar. Kita lihat hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut dengan tepuk tangan keberhasilan prajurit-prajurit kita yang telah berhasil dan telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kita lihat hubungan unit dengan personil yang begitu cukup banyak. Mereka mampu melaksanakan pemindahan pasukan dengan hanya satu sarana helikopter. Hadirin yang kami hormati, bila kita memandang ke depan, pada pagi hari ini yang cerah dipimpin oleh peterjun dari Kopassus, yaitu Letkol Infantri Nur Muiz. Terjun Kopassus, Kowat, dan Kostrad juga tidak ketinggalan turut memeriahkan pesawat C-130 milik TNI AU dari Skadron Udara 31 dan 12 lagi C-130 dari Pelita Air Service. Antara lain dari grup 1 senyap dan cepat, dari grup 2 tanggap dan tepat, grup 3 tanggap dan seterusnya telah membawa bendera dari wajah. Beberapa peterjun layang-layang yang tergabung sementara Hercules 30 milik TNI AU telah menggunakan 41 peterjun pada ketinggian 10.000 kaki ke atas terbang. Sebagai peterjun tertua Indonesia yang dimeriahkan dengan mainan depan kita dengan presentasi. Atau
kulit bendera merah putih berukuran 8 kali 11. Benar-benar sudah kakek Mahir dan andal yang akan dibawa oleh Udara berpuluh-puluh terjun. baru saja tim terjun payung Malaysia kembali dari Thailand di bawah pimpinan oleh Muhid dengan bodol 2 kejuaraan, yaitu ketepatan mendarat juara kedua dan juara kedua untuk kerjasama antar kanopi. Di persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghadapi setiap tantangan masalah kesulitan apapun bentuknya. Dan dengan sininya kita tetap meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bisa menyongsong masa depan yang penuh syarat dengan teknologi, kemampuan, ilmu pengetahuan itu. Ya kita nggak boleh ketinggalan itu untuk bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di bangsa Indonesia. Pembinaan potensi balas siap termasuk Kabri ini memang disiapkan kecil, efektif, tapi mobilitas tinggi. Ya, karena kita sekarang ini mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ya. Nah, kita dengan sininya angkatan bersenjata ini sebaiknya memang karena utamanya adalah pembangunan ekonomi, pembangunan bangsa ini tidak ada pilihan lain. Kita kecil tapi punya kualitas yang baik. Wes lah, gak usah kakean ngomong-ngomong wes ya apa ae semua aspek kehidupan. Wes. Loh, ini keliru ngane, nggak pernah aku ngomong rebutan jabatan. Ini Republika mesti, ya toh? Oh enggak, saya tidak. TNI Angkatan Darat tidak mencari kekuasaan, tidak cari pangkat, tidak cari jabatan, tapi merebut pengabdian yang terbaik demi kejayaan bangsa dan negara. Itu ingat kata-katanya, jangan keliru-keliru. Perebutan. Ya memang itu jati diri bang, jati diri TNI. Wes iku ae wes. Wes lah. Apa itu Kopassus diarahkan kemana? Itu tugas Kopassus diarahkan, bukannya tugas mission dari Kopassus sudah jelas. Itu. Kan tidak ada netralisirnya. Itu hanya saya menyampaikan jati diri saya saja sebagai TNI. Itu aja. Udah tidak ada kesan. Pokoknya itu saja. Kamu kait-kaitkan macam-macam. Salah. Kau udah ngomong gitu, itu nggak usah kamu kamu udah itu jiwana, itu jati diri dari TNI. Gitu loh, Nyo. Ya wis nggak usah dihadapkan pada situasi. Lah wis itu wis. Nggak usah kamu pakai mencari-cari, oh gimana karpe apa? Ya karpe ya itu wes untuk TNI gitu ya. Oke deh. Terjun Kopassus dalam olahraga. Ton, pasang mic Ton. Bicara dulu. Iya. Pasang mic. Kopi dan coklat. Hanya kesan-kesannya aja. Diri aja sendiri. Satu. Gimana Pak? Kalau masalah terjun, kemungkinan udah 900 lebih saya. Kemudian kesan-kesan saya dalam rangka ulang tahun Kopassus yang ke-42 ini, saya sangat berterima kasih sekali karena yang Kopassus itu seperti contohnya saya udah pensiun dari Kopassus, tapi saya masih bisa melaksanakan terjun bebas dengan baik. Sekian Pak dari saya. Terima kasih.
mati gue. Mengenai keamanan sekarang yang makin meningkat, kejahatan makin meningkat. Itu kan Bapak bilang apakah efektif kalau misalnya begadang tuh mau dilarang? Begadang. Oh iya. Kira-kira gimana tuh Pak? Ini gini, sekarang ini banyak orang yang mabuk dan setengah mabuk, yang ternyata lepas kontrol diri sehingga mengganggu ketertiban ya, dan keamanan, yang nusuk apa segala macam itu karena minuman keras yang sekarang ini tersebar begitu luas karena harganya sangat murah sekali, di mana-mana ada, dan saya tidak mengerti kenapa bisa begitu banyak tersebar sampai di kios-kios toko dan konsumennya orang-orang dari kalangan masyarakat bawah. Ini sebetulnya sebab utama yang mesti kita hilangkan dulu. Jadi efektif nggak kira-kira dengan mengurangi orang-orang yang begadang gitu Pak? Untuk diharapkannya gitu. Ya jelas, begadang maksud saya bukan begadang yang penting, begadang yang nggak puguh itu ya, begadang yang sambil minum-minum, gitar-gitaran minum-minum, nggak keruan gitu, sehingga kalau orang lewat diganggu gitu, dipalak-palak. Jadi kita ini beroperasi untuk memberantas orang-orang iseng juga ya. Pak, sampai sejauh mana aparat keamanan mengantisipasi yang memproduksi minuman-minuman keras? Iya. Ini kan ada Pabriknya. aturan pabrik. Ya. Dia hanya sekian ribu liter boleh memproduksi. Tapi Ya. ini kan kelihatannya sudah Betul. Lebih, Itu di luar. begini, Bakor Tanasda itu adalah badan koordinasi yang mengkoordinir. Jadi tetap yang main itu adalah aparat yang terkait, yang kita tentunya bantu penuh. Nah, untuk itu juga produsen dari minuman keras ini akan kita cari, kita usut di mana letak penyelewengan atau perbuatannya, baik disengaja maupun tidak. Yang jelas bahwa hasilnya ternyata menyebabkan kerugian. Ceritanya judulnya Niko masih sana. Oh, Niko di sana. Semua di sana masih. Sekarang tinggal di mana? Saya Jakarta di Kemang. mana satu lagi itu. Udah berapa lama aktif pas naik deh? Aktif dong Pak. Aktif dong. Kristik. Yuk. Ya bukan tidak pernah, tapi tiap saya diundang atau diberitahu saya datang dan terjun. Ya senang aja Bapak. Ya 2000 lebih lah gitu. Nggak dihitung lagi. Ya. Ya senang karena saya dulu di Kopassus itu 40 tahun yang lalu, jadi sudah 40 tahun kemudian jadi udah berbeda sama sekali. Ya dulu jumlahnya cuma terbatas sekali kecil, sekarang sudah sampai kemana pun ada. Ya boleh juga dikatakan bangga. Boleh. Berapa kali maksud jumlah terjunnya sekitar 420 kali. Dia mau loncat ada perasaan Kalau perasaan takut masih ada, karena kalau perasaan takut masih ada, soalnya kita kan masih normal. Kalau enggak justru kita harus periksa ke dokter. Iya. nama siapa? Endah Kusumawati. Endah Kusumawati. Ada Serda. suara. Oh.
Sri Kartini sebagai penerjun wanita, saya merasa berbangga hati karena saya bisa membuktikan bahwa Kartini itu dulu menginginkan emansipasi wanita itu ada, dan sekarang pembuktiannya kita sebagai yang lebih muda bisa membuktikan bahwa apa yang diinginkan Ibu Kartini itu bisa terlaksana. Kita bisa seperti lainnya pria bisa mengikuti kegiatan istilahnya olahraga keras seperti terjun payung ini, kita bisa mengikuti itu yang lebih dekatnya.